Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rifda Isnaini, NPM 5020216. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, 2013 hingga kurikulum darurat, dan yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Baiklah, yang pertama yaitu terdapat kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD atau sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigalan, dan jasmani. Kemudian selanjutnya 4 yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum 1984 atau
kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi, perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai, 2. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan 3. Pengembangan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yang ke-9, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Terdapat 7 hal baru yang terdapat dalam kurikulum paradigma baru.
Satu yaitu struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. 2. Dalam K13 kita biasa mengenal istilah KI dan KD. Namun, dalam kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai salah satu kesatuan proses yang berkelanjutan. 3. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. 4. Jumlah jam. Pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. 5. Model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif salam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. 6. Untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang pada K13 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru dikembalikan dengan yaitu informatika. Kemudian 7. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.